Salam jumpa saudaraku dimanapun berada. Anugerah kasih dari Tuhan Yesus Kristus memberkati kita di hari ini melalui perenungan firman Tuhan lewat suara batu penjuru yang menyapa kita dalam berbagai keadaan. Kita berdoa. Engkau memberikan kepada kami kepercayaan di setiap hari dan di setiap waktu ya Tuhan. Pimpin kami untuk dapat menjaga segala kepercayaan-Mu dalam kehidupan kami. Karena itu, biarlah kami boleh merenungkan firman-Mu, memahaminya, dan mewujud nyatakannya di dalam kehidupan ini. Roh-Mu yang kudus memberikan kepada kami pengertian yang sederhana. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Tidak binasa dalam kesulitan. Perenungan firman Tuhan pada hari ini terambil dari 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-8 sampai ke-9. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Saudara terkasih, setiap orang memiliki kepahitan dalam hidupnya. Banyak orang menyimpan kepahitan itu dan membawanya terus berjalan di sepanjang hidup. Sadarkah kita kepahitan itu dapat menular kepada yang lain? Iya, menular melalui perbuatan, pikiran, bahkan perasaan kita yang diungkapkan. Rasul Paulus mengalami kepahitan hidup di dalam pelayanannya. Walaupun ia telah melakukan hal-hal yang baik dalam pelayanan, dalam motivasi yang benar, namun tidak menghalangi dirinya merasakan pengalaman itu. Syukur kepada Allah, Paulus membawa semuanya itu kepada Tuhan. Dia mengalami kasih sayang Allah sehingga mampu melihat dengan terang dan jelas segala tujuan pelayanannya. Dia tidak membiarkan dirinya dimusnahkan oleh semua kepahitan hidup. Kedekatannya kepada Allah memberinya kekuatan baru untuk bertahan dan melawan situasi yang terus-menerus menantang imannya. Kekuatan dari Tuhan memberinya jalan keluar dari setiap impitan kehidupan. Dia tidak kehabisan akal sekalipun dalam keadaan terjepit. Dia tidak putus asa saat dirinya ditindas. Dia tidak merasa sendiri saat teraniaya. Dia tidak menjadi binasa saat dihempaskan atau terabaikan oleh orang lain. Kita tidak memiliki kekuatan seperti demikian di luar Tuhan. Saudara terkasih, pengalaman hidup kita mampu mengubah diri kita menjadi orang yang tidak berarti, atau sebaliknya, tetap kuat dan teguh di dalam Tuhan. Pilihan ada di tangan saudara dan saya. Setiap orang yang berulang-ulang mengalami semuanya itu tentu pasti akan kehabisan daya dan upaya untuk dapat bangkit. Karena segala pengalaman buruk lebih kuat melekat di dalam ingatan manusia ketimbang segala pengalaman yang baik. Kekuatan Tuhan bukan saja memberikan daya tahan bagi kita, tetapi juga pertolongan untuk bisa keluar dari kehidupan yang toksik. Saudara terkasih, walau hidup ini berjalan berat, kekuatan Tuhan dapat melepaskan kita dari kepahitan hidup. Amin. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kudus,
Terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bagaimana kepahitan hidup dapat diselesaikan oleh Tuhan. Kami sadar akan kepahitan hidup kami begitu banyak, seringkali mengganggu pikiran, kesehatan, bahkan jiwa kami sebagai manusia. Biarlah firman-Mu ini menolong kami untuk bisa melepaskan segala kepahitan hidup itu dan menaruh iman percaya kami kepada Tuhan. Tuhanlah yang akan meluputkan kami dari kebinasaan, dari keputusasaan, dari pengabaian, dan Tuhan sendiri yang akan menolong kami untuk berjalan menuju keberhasilan. Hari ini berkatilah kami ya Bapa, supaya Engkau boleh memberikan kepada kami keberhasilan di dalam menjalani kehidupan rumah tangga kami, baik bagi kami yang baru menjalaninya dalam kurun waktu 5 tahun pertama, atau kami yang sudah menjalaninya puluhan tahun lamanya, namun masih merasakan kepahitan hidup terjadi di sana. Pimpinlah setiap anak-anak kami Tuhan, agar mereka boleh menjalani pendidikan mereka, bukan dengan membawa segala kepahitan hidup yang mereka rasakan. Kami pun mau berdoa, kiranya Tuhan memulihkan kepahitan hidup kami saat kami menjalani kehidupan pekerjaan, usaha kami masing-masing. Jangan biarkan kepahitan hidup itu memimpin kami di dalam mengambil keputusan. Tolonglah kami ya Bapa, terlebih lagi di dalam pelayanan yang sedang kami kerjakan. Biarlah hati kami bergembira dan tidak lagi mengingat-ingat akan kepahitan hidup kami. Hari ini kami mau berdoa, cinta kasih Tuhan kiranya boleh memberkati setiap orang-orang tua yang mengalami kepahitan hidup mereka karena masa lalu mereka, karena relasi mereka satu dengan yang lain, bahkan terlebih lagi ketika mereka menjalani kehidupan di dalam pekerjaan mereka. Biarlah setiap orang-orang tua kami dapat melepaskan kepahitan hidup itu, agar mereka boleh merasakan kebahagiaan di dalam menjalani hidup sekarang ini. Tuhan, pimpinlah kami supaya kami tidak mengingat segala yang buruk dalam kehidupan kami, melainkan selalu mengucap syukur karena pertolongan-pertolongan Tuhan selalu meluputkan kami dari berbagai persoalan. Ini kami anak-anak-Mu, kami bawa seru doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang terkasih, angkatlah hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara sekalian damai sejahtera. Saudaraku, Tuhan Yesus datang untuk mencari setiap kita yang berdosa dan terhilang. Tetaplah senantiasa mendengar suara-Nya, hidup dalam pengharapan, dan percaya pada kasih-Nya. Sabda Allah yang Maha Kasih, itulah yang memberkati saudara sekalian. Tetap kuat dalam iman, dan sampai jumpa pada perenungan firman Tuhan berikutnya. Di dalam nama Bapa, Anak,
dan Roh Kudus. Amin. Bila saudara terberkati melalui pelayanan Suara Batu Penjuru, silakan like dan subscribe channel ini agar dapat terus memberkati banyak orang dimanapun berada. Saudara yang membutuhkan dukungan doa, silakan mengirimkannya kepada kami melalui handphone 0817 6875 050 atau email suarabatupenjuru@gmail.com. Tuhan memberkati.